teman-teman Tin, welcome di Ibadah Tin Online GBI Berkat Bagi Bangsa. Menyambut bulan Agustus, kita memperingati apa Kak Erna? Bulan kemerdekaan. Benar sekali, kita memperingati perjuangan para pahlawan. Kita mau punya spirit yang baru, yaitu spirit yang merdeka. Tahu nggak sih kalau kita juga berjuang loh menyesuaikan diri selama pandemi ini. Sekolah jadi online, kuliah juga online. Dan yang paling sedih kita udah lama nggak ketemu satu dengan yang lain. BTW guys, aku kangen banget sama kalian. Aku nggak biasa sendiri guys. Tapi kok masih jomblo ya Kak Erna? Tapi aku seneng aku masih bisa komunikasi sama kalian lewat visi virtual yang kita lakukan 1 minggu sekali. Nah buat yang nggak biasa sendiri kayak aku, kalian butuh teman ngobrol, kalian butuh teman curhat, bisa nih ngobrol sama kakak-kakak youth juga teman-teman tim. Dan buat yang belum tergabung dalam BC, kalian bisa join, yuk follow IG aku di bawah ini. Jangan lupa follow ya. Nah Kak Erna, bulan Agustus ini kita biasanya ngapain ya? Kak Ruth inget gak? Bulan-bulan Agustus di tahun lalu kita biasanya ada lomba 17-an. Dan tahun lalu kita menang lomba. Kalian inget nggak? Inget gak? Nah, makanya kali ini kalian jangan sedih guys. Kita bikin mini game tebak-tebakan yang berbeda tiap minggunya sebelum ibadah dimulai. Oke, kita mulai aja ya. Oke Kak Ruth. Hai semuanya, ketemu lagi di games kita yang ketiga. Kita mau mengenang nama-nama pahlawan. Kali ini Kak Ruth yang nyiapin, tapi Kak Erna di sini yang harus menebak. Kira-kira ini siapa ya? Oke, Kak Ruth punya 8 ya Kak Erna, 8 nama pahlawan. Kita mulai aja. Kita mulai. Yang pertama, kalian juga tebak ya di rumah. Silakan. Kau sore. Siapakah ini? Soekarno. Benar. Oke, Kak Erna belum tahu loh ya. Ini isinya apa aja. Oke, yang kedua. Siapakah ini? Jenderal Sudirman. Betul sekali. Oke, yang ketiga. Kak Erna dulu nilai sejarahnya bagus ya. Kalau sejarah bagus, kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada. Aduh. Cut Imut. Kak Erna, apakah ada pahlawan kita yang namanya imut-imut begitu? Iya. Cutari mungkin ya atau apa? Cut Mutia. Iya, oke. Ya, jangan tanya Kak Ruth ya dia ngapain ya. Oke. Yang ini gampang. Tahu dong. Nah. Cut Nya Din. Iya. Betul sekali. Cut Nyadin. Oke, dan yang ini. Ayo. Aduh. Oke. Untuk rumah. Bentuknya rumah. Kutu. Sekali enggak sampai enggak lihat kamera. Kutuki. Alvan pasti bisa jawab. Hah? Teuku Umar. Jangan ngomong Korea terus makanya Kak Erna. Next. Wah, Rampage. Sring. Siapakah ini? Sultan ini, Sultan. Tolong bantu saya teman-teman. Tolong. Yang pakai sorban siapa teman-teman? Pangeran Diponegoro. Betul sekali. Oke. Kita yang ini. Oke, next. Ini bukan tempat. Ini gimana? Sebentar ya, guys. Ini dia. Ini bukan tempat rapid test loh ya, bukan tempat tes darah. Parumita. Skip, boleh nggak? Patimura. Oke, dan yang terakhir. Ini bukan penyanyi ya, saudara-saudara. Ahmad Dhani adalah pahlawan. Ya, tidak ada. Ini Ahmad Yani. Oke, kira-kira Kak Erna tadi bisa dapat nilai berapa? 7 ya? 6? Banyak. Iya, oke. Banyak pokoknya, nggak bisa 2. Gitu ya. Seru kan games berikutnya? Dinantikan terus ya tiap minggu. Bye-bye.
Shalom teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang untuk setiap kita persiapkan hati kita akan berdoa, kita akan memuji dan besarkan nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu pada pagi hari ini. Engkau begitu baik kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami mau datang kepadamu, kami mau memuji dan besarkan namamu Tuhan. Kiranya hadiratmu yang begitu nyata itu ada di tengah-tengah setiap kami. Engkau melawat setiap kami, Engkau memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan besarkan namamu. Mari setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Mari sama-sama kita katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Nyanyikan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, haleluya. Mari sama-sama kita katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita, sebab Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Nya kepada setiap kita semua. Haleluya. Mari semangat memuji nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Pujilah
Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah
sebab Kaulah yang layak, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami Engkau Tuhan, Kau yang layak segala pujian syukur kami. Haleluya Tuhan, kami sembah, kami terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan ibadah Tin yang akan segera dimulai. Dan tema hari ini adalah rencana Allah yang belum selesai dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita berdoa, awali ibadah ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu kepada setiap kami selama ini. Tuhan, kami melihat Engkau adalah Allah yang luar biasa. Allah yang merencanakan hidup kami dengan tatanan yang ajaib. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kepada adik-adik yang saya kasih, bagaimana Engkau memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup mereka. Kiranya firman itu boleh menguatkan mereka dan menjadi landasan hidup mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari tema ini berbicara tentang rencananya belum selesai dalam hidup kita. Maksudnya adalah Tuhan punya rencana yang sangat besar dalam hidup setiap kita, adik-adik dan kakak juga. Oleh sebab itu, dengan dasar ini, tidak sepatutnya satupun dari kita boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang nanti kita akan bahas. Mengapa kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi tantangan hidup ini? Yang pertama adalah jaminan Allah. Kita lihat bersama di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kakak akan ulangi mengapa demikian, karena ini penting sekali. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, sebetulnya ayat ini sudah cukup menjadi jaminan buat kita dalam menghadapi semua tantangan hidup kita. Kakak ingin menggarisbawahi di bagian terakhir daripada ayat ini, yaitu gagal. Gagal di sini maksudnya adalah digagalkan. Berarti ada oknum atau ada pribadi yang bisa menggagalkan, seolah-olah bisa menggagalkan rencana Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya siapapun tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Kira-kira siapa pribadi itu yang punya tendensi untuk menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita? Kalau kita tidak hidup serius, kalau kita tidak hidup dengar-dengaran firman Tuhan, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, sesungguhnya kita memiliki tendensi untuk berusaha menggagalkan rencana Allah. Sekalipun firman Tuhan mengatakan bahwa rencananya tidak bisa gagal. Pribadi kedua yang mungkin untuk menggagalkan
rencana Allah dalam hidup kita adalah orang lain. Berapa banyak kita rela hidup dari apa kata orang, dari apa kata teman-teman kita, sehingga kita terintimidasi. Dan itu membuat hidup kita tidak maksimal di hadapan Tuhan. Tapi tetap firman Tuhan tidak berubah, bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Pribadi yang ketiga yang membawa kita di dalam kegagalan adalah iblis. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Ayub 42 ayat yang kedua ini ditulis oleh Ayub pada waktu usianya yang tidak muda lagi. Usianya yang sudah cukup lanjut. Dan kita perhatikan bahwa bagian ayat 2 ini ditulis di pasal yang terakhir. Setelah Ayub mengalami begitu banyak tantangan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dari orang yang begitu saleh, dari orang yang begitu berada, orang yang bahagia, dia memiliki anak yang baik, dia memiliki harta yang luar biasa. Tapi Tuhan izinkan dia masuk di dalam kehancuran yang luar biasa. Pada akhirnya, Ayub mengatakan, dulu aku mengenal Allah dari apa kata orang. Tetapi sekarang aku mengenal Allah karena aku melihat sendiri dan mengalami sendiri dari hidupku. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Ayub ini bukan cuman bualan, tetapi satu pelajaran kehidupan yang begitu luar biasa. Dan Ayub melihat bahwa sungguh tidak ada rencana Allah yang bisa digagalkan oleh siapapun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan jaminan ini, harapan kakak adalah adik-adik boleh mengerti betapa Tuhan itu Allah yang begitu mengasihi adik-adik. Dan dia memiliki rencana yang luar biasa di dalam hidup adik-adik sekalian. Untuk itu adik-adik tidak punya alasan untuk putus asa. Sebab Tuhanlah jaminan kita. Apakah benar demikian? Benar adanya. Mengapa demikian? Sebab dia adalah Tuhan yang pertama. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Karena keadaannya yang demikian, maka tidak ada satupun rencananya yang bisa gagal. Khususnya di dalam hidup kita. Kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu pengharapan Allah. Pengharapan Allah. Tadi di bagian pertama adalah jaminan Allah. Di bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang pengharapan Allah. Inilah alasan mengapa kita anak-anak Tuhan tidak boleh putus asa. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita baca bersama di dalam Amsal 10 ayat yang ke-28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bagian frase pertama dari ayat ini kalau kita perhatikan, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Orang yang berharap kepada Tuhan, akhir hidupnya adalah sukacita, damai sejahtera, kemenangan. Oleh sebab itu biarlah adik-adik memegang janji-janji Tuhan sebagai pengharapan dalam hidup adik-adik. Lalu apa yang harus kita kerjakan kalau kita sudah memiliki jaminan Tuhan dan pengharapan di dalam Tuhan? Apakah kita mau santai atau bermalas-malasan? Tentu tidak. Kita harus bersyukur pada Tuhan atas rencana besarnya dalam hidup kita. Dan terus berusaha untuk mewujudkan walaupun itu tidak mudah. Sebagai contoh, besok tanggal 17 Agustus adalah kita merayakan hari kemerdekaan negara kita. Tahukah adik-adik bahwa kemerdekaan itu diraih dengan begitu banyak pengorbanan. Pengorbanan jiwa, pengorbanan perasaan, dan banyak hal lagi yang dikorbankan. Usaha untuk mendapatkan kemerdekaan itu begitu gigih dan luar biasa dan tidak mudah sama sekali. Tapi kakak mau beritahu bahwa adalah lebih sulit mempertahankan kemerdekaan itu.
Oleh sebab itu adik-adik, kalau adik-adik sudah ditebus oleh Tuhan dan diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, dan itu adalah pengorbanan yang terbesar dan luar biasa, adik-adik harus menghargai itu. Mempertahankan pengorbanan Yesus dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita itu tidak mudah. Kita harus memperjuangkannya seumur hidup kita, supaya rencana besar Allah bisa terwujud di dalam hidup kita. Bagian yang selanjutnya yang kakak ingin bagikan adalah rela bertekun di dalam menjalani proses kehidupan ini. Rela bertekun di dalam menjalani proses kehidupan ini. Untuk mempertahankan jaminan dan janji Allah yang sudah diberikan kepada kita, kita harus berusaha dan kita harus rela dibentuk di dalam proses kehidupan ini. Karena rencana besar dalam hidup kita pasti melalui proses. Setiap kita harus mempersiapkan diri untuk melewatinya. Bagi adik-adik remaja kalian, remaja, proses apa yang harus dihadapi oleh adik-adik? Tentu ada beda dengan proses yang kami orang dewasa hadapi. Tetapi apapun juga adik-adik memiliki porsi untuk menghadapi proses kehidupan ini. Proses yang pertama adalah adik-adik harus menjadi anak yang taat kepada orang tua. Itu terdapat di dalam Efesus 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, itu proses pertama yang kita harus perhatikan. Ayat ini bukan cuma di bagian ini saja kita diingatkan untuk hormat dan taat kepada orang tua. Tetapi di dalam 10 perintah Allah ada salah satu mengatakan hormatilah orang tuamu. Dari pernyataan ini biarlah kita tahu bahwa kita sebagai adik-adik, sebagai anak-anak harus sungguh-sungguh menghormati orang tua. Taat kepada orang tua itu berarti menghormati orang tua kita. Apakah hal itu mudah? Tentu tidak mudah. Seringkali kita meronta saat dilarang sesuatu karena kita tidak mengerti atau kita belum mengerti atau bahkan kita tidak mau mengerti. Tapi ingatlah, semua yang orang tua ajarkan kepada kita, mungkin larangan-larangan yang dia berikan kepada kita, tujuannya cuma satu, demi kebaikan kita. Tapi kalau kita merelakan diri untuk diproses dalam bagian ini, maka kita akan melihat apa jadinya kelak kita. Bagian yang kedua, proses yang harus adik-adik hadapi adalah studi dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak dari kita, kalau kita mendapat fasilitas untuk belajar di sekolah, tetapi kita tidak mau pakai fasilitas itu dengan baik. Kita malah bermalas-malasan, tidak mengerjakan PR, ulangan, tidak menyiapkan diri dengan belajar. Nah, itu salah satu proses yang harus kita hadapi, adik-adik hadapi. Waktu ada ulangan, adik-adik perhatikan waktu diajar dengan baik, sehingga waktu ulangan adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Tanpa berlaku demikian, adik-adik tidak bisa menyelesaikan soal ujian dengan baik. Untuk itu adik-adik, mulailah segala sesuatu dari hal yang paling kecil. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oleh sebab itu, seberapa kecil tanggung jawab orang tua maupun guru-guru kita di sekolah yang sudah memberikan kepada kita, kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita bisa menerima tanggung jawab kecil ini, sampai nanti dewasa Tuhan akan percayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Itulah bagian proses yang harus adik-adik lewati. Untuk itu, lewat firman Tuhan minggu ini, adik-adik belajar mulai mempersiapkan diri, masuk dalam proses Allah, untuk menjadikan adik-adik pribadi yang siap menyelesaikan rencana besar Allah dalam hidup kita. Sebagai penutup, kakak ingin menyimpulkan
3 hal yang harus kita perhatikan. Mulai yang pertama, keyakinan akan Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Yang kedua, percaya dan berharap terus kepada Tuhan. Yang ketiga, rela melewati proses yang telah ditetapkan, yaitu taat kepada orang tua dan tanggung jawab pada studi kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah hari ini dengan doa. Saya ajak adik-adik semua ambil sikap yang baik, kita akan berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur buat hari ini kalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah online ini. Dalam keterbatasan hambamu sudah sampaikan bahwa Engkau memiliki rencana yang besar dalam hidup setiap adik-adik di tempat ini. Roh Kudus, kiranya setiap firman ini sungguh boleh tertanam dalam hati adik-adik dan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi satu kesenangan dan kesukaan di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati adik-adik yang sudah dengan tekun mendengarkan, memuji Engkau, mendengarkan setiap firman yang disampaikan. Sungguh kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah dan dalam keadaan sehat, semua itu karena kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai adik-adik dari hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus, setiap kita bersama berkata, Amin.